Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamal Setiawan dari kelas PAIF 3 akan menjelaskan UAS. Peradaban pra-Islam di Cina dan India. Tidak banyak orang yang mengetahui perihal keadaan umat Islam di negeri Tiongkok atau saat ini dibina dengan Cina. Cina merupakan salah satu peradaban tertua di dunia. Ironis memang ketika umat Islam di dunia kurang memperhatikan perihal perkembangan kehidupan umat Islam di negeri tirai bambu. Tiongkok merupakan salah satu pusat peradaban tertua di dunia. Negeri ini merupakan salah satu negeri terluas di dunia yang terletak di wilayah Asia Timur yang sangat jauh. Nama Tiongkok sendiri merupakan salah satu sebutan pada masa klasik bagi negeri Cina yang digunakan oleh dinasti-dinasti yang salah saja berganti berkuasa di Cina. Di antaranya dinasti Tang, dinasti Yun, Ming, dan Qing. Peradaban ini dunia benar-benar baik dalam segi waktu maupun bentuknya. Adapun agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat setempat sebelum adanya ajaran Islam, yaitu agama Konfutsi dan Konfusianisme. Agama ini yaitu dilahirkan pada masa kekaisaran dinasti Zhou, yaitu pada tahun 1027 sampai 256 sebelum Masehi. Sedangkan ajaran sendiri mulai dikenal oleh masyarakat Cina sekitar tahun 531 sebelum Masehi. Agama kedua ini adalah agama Tao yang dikenal dengan sebutan Taoisme. Kepercayaan masyarakat Cina bercorak politisme. Saya menyembahkan dewa-dewi. Masyarakat Cina kuno juga memuja dan para leluhur menurut kepercayaan mereka bahwa semua peristiwa yang terjadi di dunia ini merupakan petunjuk dari para dewa. Peristiwa ini tersebut mereka mencatat menjadi kumpulan berpasang disebut Zuying. Pemujaan ini dilakukan di dalam kuil yang terkenal dengan kuil Dewa Langit. Dewa yang utama yaitu Shangti atau Santi yang dikenal dengan Dewi Langit. Pemujaannya lebih dikerjakan dengan suku-suku terutama oleh anak laki-laki. Dewa-dewa tersebut adalah yang pertama yaitu Dewa Fengzhou, Dewa Angin, yang itu dikenal dengan Lei Xin, Dewi Topan, dan Taisan yang menguasai Bukit Suci, dan Hepo. Setiap tahun dewa ini beribuan dengan dilakukan oleh pendeta Dewa perempuan dengan mempersembahkan gadis cerita sebagai istrinya. Yang kedua yaitu Dewa Filsafat atau sebagai dewa pemikiran, yaitu pujangga dari zaman dinasti Zhou sebagai berikut, yaitu pertama Kung Fu mengajarkan adat istiadat, itu mengajarkan kepada raja-raja kuno, yaitu Mangse, yaitu menurut Mangse rakyatnya mempertingkan dalam suatu negara, yaitu Lao Tse, supaya dua tertib semuanya, yaitu sebenarnya harus mengajarkan Wu Wei atau tidak melakukan apa-apa. Yang keempat Chung Se, murid Lao Tse. Ia adalah seorang penulis puisi persahabat yang pandai jenaka dan tajam tulisannya, yaitu sistem peralihan. Pada bagian hilir Sungai Kuning mendapatkan peradaban Cina, yaitu subur dan merupakan kehidupan bangsa Cina. Masyarakat Cina umumnya bercocok tanam gandum, padi, jagung, kedelai, anggur merah. Kehidupan pertanian Cina sudah dikenal agar sejak zaman Neolitikum, yaitu 5000 tahun sebelum Masehi, dan tanaman pangan utama ditanam adalah padi. Yang kedua yaitu aksara dan bahasa. Bahasa digunakan pada masyarakat Cina atau Tiongkok atau negeri tirai bambu atau gimana gitulah. Di berbagai wilayah berbeda-beda. Tulisannya Cina itu berupa huruf
piktograf, yaitu huruf yang berupa gambar dengan masing-masing mempunyai arti berbeda. Untuk mempunyai menunjuk persatuan dan persaudaraan, maka pada abad ke-20 dianggap memakai bahasa persatuan yang disebut Kuyu. Yang ketiga yaitu astronomi. Masyarakat Cina sudah memiliki banyak ahli pakar hukum apalah yang belajar ilmu astronomi, ilmu falak, ilmu perbintangan, sehingga muncul sistem penanggalan. Sistem astronomi menjadi dasar segala aktivitas yang hendak dilakukan oleh masyarakat Cina, sedangkan sistem pertanian, pelayaran dan usaha dan untuk mengenal Muslim. India merupakan salah satu wilayah besar dan luas terletak di sebelah selatan benua Asia. Yaitu berdasarkan penelitian antropologis, penduduk kebudayaan Indonesia yaitu bangsa Dravida kira-kira 3900 sebelum Masehi. Dan India melalui celah Khyber yang meledak ke aliran sungai Gangga dan Yamuna. Dalam perkembangan sejarah India terdapat pusat-pusat peradaban yang tertua di dunia. Peradaban pertama yaitu peradaban lembah sungai Indus, yang kedua peninggalan bangsa Dravida. Berikutnya yaitu kepercayaan. Kepercayaan merupakan faktor yang sangat penting bagi setiap masyarakat, yaitu masyarakat India terutamanya, yaitu pemujaan terhadap dewa. Yang kedua pemujaan terhadap hewan. Kepercayaan orang India yang beragama Hindu yaitu memiliki tiga, yaitu Dewa Brahmana sebagai dewa pencipta, yang kedua Dewa Wisnu sebagai dewa pelindung, yang ketiga Dewa Waisya sebagai dewa perusak atau pembinasaan. Adapun dewa-dewa yang lainnya yaitu Dewi Saraswati sebagai dewa pengetahuan dan kebijaksanaan, dan yang lainnya yaitu Dewa Laksmi, dewa kecantikan dan kebahagiaan dan kebugaran, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu agama kedua, yaitu agama Buddha, muncul sebagai bentuk reaksi beberapa golongan atas ajakan kaum Brahmana dan adanya sistem kasta yang membedakan manusia atas terbagi beberapa golongan seperti golongan A, golongan 1, golongan 2, golongan 3. Yang penting jangan nomor 1. Sebagai pelopor agama Buddha adalah Siddhartha Gautama, putra Raja Saudardana dari kerajaan Kapiastu. Ajaran Buddha termasuk dalam kitab suci Tripika. Ajaran agama Buddha termasuk dalam kitab suci Tripika, berarti yaitu 3 ranjang, yaitu Vinaya Pitaka berisi ajaran dan khotbah sang Buddha, dan Sutra Bhatipitaka berisi tentang keterangan percakapan Buddha, yaitu tentang sistem belajar mengajar. Abhidharma Pitaka berisi tentang keterangan dan tata tertib yang harus dirasakan penganut Buddha, ya semisal hukum atau gimana dan lain-lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.